Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada bi jihadi ila yaumiddin wa ba'du. Ikhwatal iman, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Masjid Babut Taubah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya sehingga sore hari yang berbahagia ini kita bisa hadir dan bertemu di tempat yang mulia ini dalam rangka talabul ilm, menuntut ilmu sekaligus bersilaturahim untuk memperberat hubungan di antara kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada uswah dan qudwah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan semua umatnya istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya. Kali ini kita akan bahas terkait dengan tema keutamaan sedekah di bulan Ramadan atau di bulan puasa. Pertama adalah mari kita lihat firman Allah yang berkaitan dengan puasa, bahwa ternyata di samping ada perintah puasa, jangan lupa ada tujuan yang ingin dicapai. Jadi sebelum kita melaksanakan ibadah, fahami tujuannya. Seperti juga ketika kita membangun negara ini, tujuannya adalah mencerdaskan bangsa. Sarananya apa? Dengan mendirikan sekolah. Sarananya untuk mencapai takwa adalah dengan berpuasa. Jadi puasa itu hanyalah sarana untuk mencapai tujuan. Fahami tujuan hidup di atas permukaan bumi ini. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Orang yang tidak memahami tujuan hidupnya tetapi terus bekerja dan bekerja, khawatir nanti tersesat jalan, akhirnya dia akan menyesal dan sadar ketika akan meninggal dunia. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Jadi la'allakum tattaqun. Ketika Allah menyebut takwa, Allah pun menyebutkan ciri-cirinya dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Jadi takwa ini bukan barang kosong ya, bukan pengakuan, bukan sekedar pakaian, bukan sekedar penampilan, tetapi Allah menyebutkan tentang karakternya. Apa karakternya? Secara singkat saya ingin menjelaskan, ada 5. Apa saja? Yang pertama adalah laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Bukanlah sebuah kebajikan bila kalian menghadapkan wajah ke timur ataupun ke barat. Bukan kebajikan pro barat, pro timur, pro Indonesia, pro Singapura, bukan kebajikan. Tapi kebajikan itu yang pertama adalah man amana billahi wal yaumil akhir, yang artinya kesimpulannya adalah kuat imannya. Jadi orang yang bertakwa harus semakin kuat imannya, semakin kokoh keyakinannya dalam hatinya, sehingga walaupun kemudian ada badai menerpa, tetap saja dia tidak bergeser dari keimanannya. Walaupun ada musibah yang sangat berat, tetap saja imannya kokoh dan kuat dalam hatinya. Orang bertakwa adalah orang yang kuat imannya. Tapi kalau kuat imannya saja tidak cukup, harus yang kedua, yaitu atal mala ala hubbi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabili was sa'ilin wa fir riqab. Bahwa orang bertakwa itu adalah orang yang kuat pelayanan sosialnya. Ini tadi disebutkan oleh pembawa acara kita, bahwa orang yang kemudian suka bersedekah adalah bagian dari orang yang kemudian kuat pelayanan sosialnya. Walaupun Allah menyebutkan kata harta di sini karena puncak dari pelayanan itu adalah dengan menyerahkan harta. Kalau sekedar menyerahkan tenaga mungkin semua orang bisa, tetapi apabila sudah berkaitan dengan harta, biasanya orang suka mikir-mikir. Nah, kalau saya sumbang berarti akan berkurang harta saya. Yang ketiga, mungkin banyak orang yang kerja bakti aktif, kemudian kalau ada kegiatan-kegiatan sosial dia terdepan, tetapi sayang tidak kuat ibadah ritualnya. Salatnya selalu paling terlambat atau mungkin saja tidak salat. Nah, bukan orang bertakwa seperti itu. Tapi orang bertakwa adalah di samping kuat ibadah sosialnya juga harus kuat ibadah ritualnya berdasarkan firman Allah dalam ayat ini, wa aqamas shalah wa ataz zakat. Yang keempat, kuat memenuhi janjinya.
Dari janji ketika menikah, janji yang pernah diucapkan dalam rahim ibunya, kemudian dia ketika bekerja di kantor ada perjanjian kerja, ada kontrak kerja, kemudian ketika menjabat ada janji di sana. Orang beriman, orang bertakwa, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, adalah orang yang kuat memenuhi janjinya. Semua janji-janji yang pernah kita ucapkan kepada orang lain harus kita penuhi, dan itu juga bagian dari keterikatan ibadah sosial. Terakhir, kuat sabarnya. Dan Ramadan melatih kita untuk kuat sabarnya. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba'si ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Kuat sabarnya ketika tertimpa musibah, ketika sakit, ketika jatuh miskin, ataupun terjadi kegoncangan, maka tetap dia harus sabar dan kuat sabarnya. Di ujung ayat itu Allah mengatakan ulaika alladzina shadaqu, mereka itulah orang yang benar imannya, wa ulaika humul muttaqun, mereka itulah orang yang bertakwa. Ternyata orang bertakwa itu adalah mengumpulkan berbagai kebajikan dalam dirinya. Bukan saja ibadah ritualnya baik, tetapi termasuk ibadah sosialnya. Bukan ibadah sosialnya saja baik, tetapi semakin kokoh imannya dan semakin kuat sabarnya. Mudah-mudahan teman-teman di bulan Ramadan semakin kuat sabarnya, sehingga bisa menjadi pribadi yang bertakwa, yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berikutnya adalah masih berkaitan dengan harta. Kalau harta ini, ingat, ketika seseorang mengeluarkan zakatnya, bukan sekedar kemudian memenuhi kewajibannya, ya, bukan, tetapi ada target Allah. Apa itu? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi ada tujuan dari mengeluarkan zakat. Pertama, membersihkan harta, yang kedua membersihkan jiwa. Ada dua di sini. Satu adalah zakat bertujuan membersihkan harta dari debu dan kotoran-kotoran, sehingga teman-teman kalau seandainya uangnya bercampur dengan bunga-bunga bank, mungkin saja gajinya transfer ke sana, mungkin saja kita menolong dalam keburukan dan kemaksiatan, padahal Allah melarangnya. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dengan mengeluarkan zakat berarti kita sudah mengeluarkan kotoran-kotoran zakat itu. Makanya jangan diambil semua. Zakat itu ada kotoran di sana, harus dikeluarkan. Kalau tidak, harta tidak akan berkah selama-lamanya dan harta tetap saja kotor. Seperti orang yang tidak, buang BAB. Itu kemudian akan kesakitan, dia tidak akan sehat. Orang yang tidak buang BAB dalam sepekan, itu berbahaya. Maka dia harus dibuang kotoran-kotoran dalam badannya. Walaupun yang masuk itu semuanya makanan bagus, iya kan? Tetapi kenapa kemudian ada kotoran? Karena memang ada saringan-saringan yang harus dikeluarkan di sana. Kotoran-kotoran harus keluarkan. Seperti itulah gambaran orang yang mengeluarkan zakat. Terutama zakat harta, teman-teman, apabila sudah mencapai nisab, walaupun terjadi perbedaan, tapi di kalangan Hanafiyah mewajibkan zakat bagi orang yang kemudian profesinya yang sudah mencapai nisab, dan nisabnya sekitar 5, ada yang mengatakan 5,3 juta, tapi ada yang mengatakan 6 juta. Sekitaran itu ya, 5,3 sampai 6 juta wajib dikeluarkan zakatnya setiap menerima. Karena setiap panen harus mengeluarkan zakatnya. Kalau tidak, berarti harta akan terus kotor dan kotor. Walaupun kita biayai anak sekolah, anak-anak kita tetap saja kemudian tidak berkah. Maka keluarkanlah zakatnya supaya berkah. Tujuannya nanti adalah membersihkan harta. Tetapi ada tujuan lain sekaligus. Zakat, sedekah dan infak bertujuan membersihkan hati dari beragam penyakit. Penyakit kufur nikmat, penyakit cinta harta, penyakit kemudian tamak, rakus, bakhil, kikir. Itu semua akan dibersihkan dengan banyak mengeluarkan zakat. Untuk itu mari biasakan diri mengeluarkan zakat. Insya Allah harta bersih, jiwa menjadi bersih dan suci juga. Jadi ingat tujuannya. Orang mengeluarkan zakat fitrah tetapi tetap tamak, berarti nggak berfungsi dari mengeluarkan zakatnya. Berpuasa tetapi tidak memiliki sifat-sifat yang baik, itu juga tidak ada artinya. Makanya sesungguhnya Ramadan ini menghimpun kebajikan-kebajikan, sehingga ibadahnya semakin besar dan pengaruhnya juga semakin baik. Artinya apa? Bahwa sesungguhnya di bulan Ramadan ada dua targetnya, ya. Target pertama mendapatkan pahala sebesar-besarnya. Yang kedua adalah targetnya semakin baik perilaku dan akhlaknya. Sehingga Rasulullah adalah orang yang paling baik akhlaknya, sekaligus paling baik salatnya, paling baik ibadahnya. Ada orang yang baik ibadahnya, tetapi perilakunya tidak baik, tidak nyambung. Ada gap antara perilaku dengan ibadah, berbahaya.
di akhirat dikategorikan sebagai orang yang bangkrut. Atau ataduruna mal muflis? Tahukah Anda kalian orang bangkrut itu? Orang bangkrut adalah orang yang datang ke akhirat dengan membawa pahala salat, pahala zakat, pahala puasa, tetapi sudah mencaci maki si fulan, telah mengambil harta si fulan, telah memukul si fulan, menzalim si fulan, memfitnah si fulan, bahkan membunuh si fulan. Maka di akhirat orang yang pernah kita sakiti di dunia akan menghadap kepada Allah dan meminta pertanggungjawaban dari orang yang pernah memukulnya. Ya Rabb, orang ini pernah memukul saya. Maka dia kemudian ditanya, benar? Ya, kata dia, benar, saya pernah memukulnya. Terus kata Allah, apa yang kau minta dari dia? Kata mereka bahwa saya tidak minta apa-apa, saya hanya minta pahalanya. Akhirnya pahalanya diambil, pahala zakatnya diambil, pahala puasanya diambil. Ternyata orang banyak sekali yang pernah disakiti di dunia, maka pahalanya habis dan tertinggal dosanya. Maka kata Allah, karena pahalanya sudah habis, maka dosa kalian akan dipikul oleh dia. Sehingga itulah orang bangkrut, habis pahalanya dan dosanya semakin menumpuk. Jangan sampai kita kemudian salat, ibadah, tetapi tidak berubah perilaku dan karakter itu sendiri. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ada wa innali jariyah, tetanggaku ada, saya punya tetangga. Wa inni lajaratul li, punya tetangga, tetapi walakin tu'zi jaraha. Dia kemudian salat, tasaddaqa wa tasum wa tusalli, dia rajin salat, puasa, zakat, tapi suka mengganggu tetangganya. Apa ungkapan Rasul? Apa komentar Rasul terhadap wanita tadi? Kata Rasul, la khaira fiha wa hiya min ahli nar. Tidak ada kebaikan orang itu dan dia termasuk ahli neraka. Coba, dia rajin salat, rajin puasa, rajin zakat, satu perbuatan tidak terpujinya, suka mengganggu tetangganya, suka memfitnah tetangganya. Kata Rasulullah SAW, la khaira fiha, tidak ada kebaikan pada wanita itu dan dia di akhirat termasuk ahli neraka. Untuk itu mari kita hubungkan antara ibadah yang kita lakukan dengan pengaruh yang bisa dirasakan oleh masyarakat, insya Allah. Saya kira itu, jadi zakat ada tujuannya. Bagaimana hadis-hadis Rasulullah disebutkan, saya ingin sampaikan bahwa ternyata semua pintu surga itu dibuka, termasuk pintu sedekah. Makanya di bulan Ramadan ketika kita bersedekah, itu kemudian pintu surganya langsung dibuka oleh Allah. Tidak ada satupun yang ditutup. Pintu neraka ditutup, kemudian pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Ada 8 pintu, semuanya dibuka. Dari pintu mana saja kita ingin masuki, insya Allah bisa. Kalau kita semua biasa melakukan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini. Maka disebutkan bahwa apabila tiba malam pertama di bulan Ramadan, maka syaitan dan pemimpin-pemimpin jin akan dibelenggu, pintu neraka dikunci dan tidak satu pun dibuka, dan dibukanya pintu-pintu surga dan tidak satu pun yang tutup. Pada malam itu akan ada penyeru, wahai pencari kebaikan, raihlah, cepatlah, responlah semua kebaikan itu. Wahai pencari keburukan, cukuplah, gak usah berzina dulu, hentikan zinanya. Wahai para koruptor, jangan korupsi dulu di bulan Ramadan, karena akan Allah tambahkan dosanya bila di bulan kebaikan ini justru mereka melakukan tindakan tidak terpuji, dan Allah akan berikan ampunan dari api neraka, dan itu diberikan setiap malam. Yang lain, ini saya sebutkan tadi bahwa ada orang yang dipanggil dari berbagai surga, dari pintu surga. Man anfaqa zaujaini fi sabilillah, barang siapa yang menginfakkan 2 pasangan, artinya kalau ada menginfakkan 2 ekor ontanya, 2 ekor dombanya, 2 ekor kebaikannya, maka dia akan dipanggil dari pintu kebaikan. Ya Abdullah, hadza khair, ini adalah pintu surga yang dimasuki oleh orang yang suka berinfak. Faman kana min ahli shalah du'a min babis shalah, apabila orang itu rajin salat 5 waktu tepat waktu, kemudian salat sunnah, salat duha, salat syuruk, salat sunat lainnya, maka dia akan dipanggil dari pintu salat. Wa man kana min ahlil jihad du'a min babil jihad, orang itu suka berjuang bahkan berperang di jalan Allah, akan dipanggil di sini, Anda ini masuk lewat pintu jihad. Wa man kana min ahlis siyami du'a min babir rayyan, kalau dia adalah orang yang suka berpuasa, puasa wajib, puasa sunnah, maka dia akan dipanggil dari pintu rayyan. Wa man kana min ahli sadaqah, ada juga ternyata, barang siapa yang sudah suka bersedekah, ternyata pintu sedekah ada, du'iya min babis sadaqah, akan dipanggil dari pintu sedekah. Sini. Suka bersedekah di dunia, ya, sini masuknya lewat sini. Maka Abu Bakar berkomentar, demi orang tuaku wahai Rasulullah,
Apakah ada orang yang dipanggil dari semua pintu-pintu itu? Semua pintu-pintu manggil semua. Kata pintu sedekah, sini. Kata pintu jihad, sini. Kata pintu salat, sini. Adakah orang yang dipanggil dari berbagai pintu-pintu itu? Kata Rasulullah, iya, na'am. Qala na'am wa arju an takuna minhum, dan saya berharap engkau termasuk orang yang dipanggil dari berbagai pintu surga itu. Karena Abu Bakar adalah orang yang ahli sedekah, ahli salat, ahli jihad, ahli puasa dan seterusnya. Maka Abu Bakar adalah salah satu di antara sahabat yang akan dipanggil dari pintu-pintu surga itu. Kita mudah-mudahan ya dipanggil dari pintu mana saja juga mudah-mudahan ya. Dari mungkin sholat bisa ya, rajin sholat ya. Dari pintu puasa sunnah di luar Ramadan. Mungkin pernah selalu berjuang menjadi pengurus masjid, insya Allah akan dipanggil dari pintu jihad ya. Jihad itu jangan diartikan hanya perang ya, tapi perang itu adalah puncak dari jihad itu sendiri. Tidak bisa dinafikan juga bahwa perang itu bagian dari jihad. Tetapi jihad jangan difahami bahwa hanya berkaitan dengan masalah perang. Apalagi pengeboman itu tidak masuk dalam kategori jihad. Karena yang namanya perang itu harus instruksi negara atau instruksi para ulama, baru kemudian terjadi perang. Tidak boleh berinisiatif sendiri untuk memerangi orang lain tanpa ada komando dari orang yang diberi kewenangan. Jadi Abu Bakar termasuk orang yang kemudian dipanggil dari pintu surga mana saja. Pintu jihad tadi. Termasuk nanti istrinya kasih tahu ya, bahwa ternyata istri taat kepada suaminya. Idza shallatil mar'ah, apabila seorang perempuan salat 5 waktu, wa shamat syahrha, berpuasa di bulan Ramadan, kemudian taat wa ta'at ba'laha, taat kepada suaminya, kemudian wa hassana farjaha, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya, juga akan dipanggil dari pintu surga mana saja yang dia inginkan. Jadi perempuan istri itu cuma 4 yang dilakukan, dipanggil dari pintu mana saja dia inginkan. 1, salat 5 waktu. Yang kedua adalah puasa Ramadan. Yang ketiga, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya. Yang ketiga, yang keempat, wa ta'at ba'laha, dan taat kepada suaminya. Maka dia akan dipanggil dari pintu mana saja. Jadi perempuan gampang masuk surganya. Gampang masuk surganya. Cuma perempuan kalau sudah haid terkadang malas-malas salatnya. Kalau sudah haid terkadang malas-malas puasanya. Kalau sudah kalau ada masalah biasanya cepat mengambil keputusan, tidak taat kepada suaminya. Terkadang kemudian tidak menjaga kehormatannya, tidak menjaga kemaluannya. Mungkin menjadi penjajah cinta, menjadi orang yang kemudian menjaga kemaluannya. Terkadang itu yang menimpa mereka sehingga kemudian mereka juga banyak yang masuk neraka. Bahkan mayoritas penduduk neraka itu adalah dari kalangan perempuan. Istrinya jangan sampai dia kemudian menggugat cerai suaminya lah, atau kemudian disuruh bikin kopi malas-malasan. Jangan, itu justru akan menghalangi dia masuk surga di akhirat kelak. Yang berikutnya adalah bahwa ini yang terkait dengan masalah sedekah. Adalah Rasulullah SAW di bulan Ramadan itu kemudian dia adalah orang yang 2 kebaikan yang paling menonjol. Walaupun menonjol, maaf ya. Rasulullah adalah, dalam hadis ini ada 2 yang disebutkan dalam hadis ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Satu adalah bahwa setiap bulan Ramadan Rasulullah itu kemudian mengulangi hafalannya, bertalaki kembali kepada Jibril. Jadi itu ya. Jadi Rasulullah itu di bulan Ramadan talaki kembali, mengulang hafalannya. Siapa tahu ada yang kemudian salah penyebutan huruf, salah baris, maka di bulan Ramadan beliau kemudian bertalaki kepada Jibril. Yang kedua, kata Jibril bahwa wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasul adalah orang yang paling dermawan. Paling dermawan di bulan Ramadan. Yang kedermawan itu adalah kana ajwadu bil khairi minar rihil mursala. Diibaratkan lebih dermawan daripada angin yang bertiup. Lebih dermawan daripada angin bertiup. Angin itu kan 2 cirinya ya. Angin itu 2 cirinya. 1, angin itu bertiup setiap saat. Yang kedua, angin itu menyentuh semua dedaunan, ya. Yang namanya angin itu, itulah lihat aja luar tuh. Bertiup setiap saat, dan yang kedua adalah menyentuh semua dedaunan. Artinya apa? Bahwa Rasulullah di bulan Ramadan itu kemudian tidak mengenal waktu. Ramadan, keluarkan harta, mau di mana terserah. Rasulullah kemudian banyak sekali mengeluarkan hartanya di bulan Ramadan.
Yang kedua, menyentuh semua dodonan artinya tidak pilih-pilih. Ini kayaknya dikasih, ini kayaknya dikasih. Pokoknya kelihatannya ini dikasih lagi, kasih lagi, dikasih lagi, dikasih lagi. Beliau adalah orang yang memberikan infak kepada orang-orang yang membutuhkan. Maka disini disebutkan bahwa penjelasan dari hadis bahwa Rasulullah adalah orang yang paling dermawan terutama di bulan Ramadan. Kedermawanan beliau seperti angin yang selalu berhembus, tidak pernah menahan harta sama sekali. Beliau adalah orang yang paling dermawan tangannya, paling lapang dadanya, paling jujur bahasanya, paling setia jaminannya, paling lembut kulitnya, dan paling mulia pergaulannya. Rasulullah pasti memberi kepada setiap orang yang meminta. Satu ketika ada orang yang datang meminta, lalu Rasulullah memberikan sekawanan kambing yang memenuhi lorong antara dua bukit. Lalu orang itu kembali menemui kaumnya dan memerintahkan mereka masuk Islam, karena Rasulullah adalah orang yang tidak takut miskin. Jadi orang ini belum masuk Islam, tetapi kemudian mereka minta sedekah kepada Rasulullah, dikasih kambing, ambil di sana. Akhirnya orang itu tertarik dengan Islam. Biasanya kan kalau pendeta itu biasa menahan harta, bahkan memakan harta orang lain dengan cara batil, seperti diungkapkan oleh Allah dalam surat At-Taubah, ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war-ruhbani la yakuluna amwalan nasi bil batil yasudduna an sabilillah. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya kebanyakan dari ahbar, kemudian dari ruhban, yaitu pendetanya orang-orang Nasrani, la yakuluna amwalan nasi bil batil, memakan harta manusia dengan cara batil, wa yasudduna an sabilillah, dan menghalangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata berbeda dengan pendetanya dia ini. Rasulullah adalah orang ambil. Lorong sini sampai sana ambil semua. Nah, jadi ambil semua, sehingga orang itu merasa inilah orang paling benar di dunia, karena dia tidak pernah takut miskin, memberikan apa yang dia miliki dan memerintahkan kepada kaumnya agar kemudian masuk Islam, karena ini agama yang paling benar, yang kemudian nabinya saja tidak berfoya-foya dan tidak mencintai harta. Nah, sekarang kita pindah, ada 12 keutamaan bersedekah. Nah, nanti kita akan lihat ya bahwa ternyata keutamaan bersedekah di bulan Ramadan itu cuma karena di bulan Ramadan itu dilipat gandakan pahala, gitu aja. Jadi Ramadan itu uniknya adalah bahwa dilipat gandakan dari 10 kali lipat menjadi 700 kali lipat. Itu saja. Jadi kalau kita bersedekah yang tadi cuma dapat 10 kebaikan, Allah akan lipat gandakan di bulan Ramadan ini dengan 700 kali lipat. Maka semua keutamaan ini itu Allah akan lipat gandakan dan memberi kebaikan terbesar dan terbaik. Nah, pertama, mendapatkan naungan di padang mahsyar. Nah, sehingga kita sering dengar hadis ya, bahwa sab'atun yuzilullahu fi yaumil la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang berhak mendapatkan naungan di akhirat, pada saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya adalah warajulun, ada seseorang yang menginfakkan harta dengan tangan kanannya hatta la ta'lamu fi yasar, sampai tangan kiri tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya, karena dia menginfakkan dengan cara sembunyi-sembunyi penuh dengan keikhlasan. Artinya dia menginfakkan, orang lain tidak tahu, ternyata sedekah. Itu di Mesir waktu ada kudeta oleh Sisi, itu kemudian ada orang yang bersedih karena ada yang selama ini menyantuni dia, tapi ternyata setelah kudeta dia tidak bisa disantuni lagi karena orangnya di penjara. Ternyata dia menyantuni 1000 janda, 1000 anak yatim, kemudian tapi orang tidak tahu. Ketahuannya itu setelah dia penjara, baru ngomong yang dikasih, ya Rob, selama ini aku mendapatkan 1 juta, mungkin 2 juta dari si fulan, tapi kok tiba-tiba tidak ada. Ternyata orang itu telah dipenjara. Ketahuan setelah kemudian dipenjara oleh rezim As-Sisi. Sebelumnya nggak tahu sama sekali. Begitulah orang yang kemudian menginfakkan hartanya secara sembunyi-sembunyi. Apakah boleh kemudian menginfakkan harta dengan terang-terangan? Boleh saja. Boleh. Selama mampu menjaga hati, menjaga dari riya, menjaga dari ingin dipuji dan ingin kemudian dihargai, silakan saja. Dalilnya mana? Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, in tubdus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Jikalau kamu menampakkan ketika memberi nafkah, itu baik-baik saja. Tetapi bila kamu menyembunyikan, itu jauh lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh berinfak dengan cara memperlihatkan selama mampu menjaga jiwa dan hati.
Tetapi lebih baik adalah menyembunyikan agar kemudian hanya kita dan malaikat dan Allah yang tahu, dan insya Allah pasti akan dicatat oleh malaikat petugas dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Maka orang itu akan dinaungi. Ingat ya, di akhirat itu kalau kita diperiksa di padang mahsyar, matahari didekatkan sehingga ada orang yang berkeringat sampai tumitnya, ada yang berkeringat sampai lututnya, ada yang berkeringat sampai perutnya, sampai pundaknya, bahkan ada yang berkeringat sampai daun telinganya karena saking dekatnya matahari atas kepalanya. Tetapi ada 7 golongan yang Allah akan lindungi dan naungi, tidak merasakan kepanasan sedikit pun. Di antaranya adalah orang yang berinfak dengan tangan kanannya sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, keutamaan berinfak adalah menjauhkan diri dari api neraka. Ya, kan sering dengar hadis ya, ittaqun nara walau bisyikki tamrah. Berinfaklah, takutlah dengan neraka walaupun dengan sebiji korma. Jadi takutlah dengan neraka walaupun dengan sebiji kurma. Jadi kita ini harus berinfak memang, karena walaupun itu kelihatannya kecil, tapi di sisi Allah itu sangat besar. Yang penting semangatnya, teman-teman. Infak itu apanya? Semangatnya. Nah, dalilnya mana? Dalam di akhir surat At-Taubah, nanti lihat. Akhir surat At-Taubah itu Allah akan jelaskan sana. Walladzina yunfiquna saghiratan wa kabira. Jadi mereka berinfak kecil ataupun besar, sama di situ, sama besar. Sama saja kan, ini berkaitan dengan perang Tabuk. Ada yang berinfak hanya dengan korma, ada yang berinfak dengan infak yang besar. Allah hargai semua. Maaf, ayatnya salah. Wala yunfiqu nafaqatan saghiratan wala kabiratan wala yaqta'una wadiyan illa kutiba lahum liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun. Bahwa mereka tidaklah berinfak walaupun kecil ataupun besar kecuali Allah akan balas dengan balasan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tetap akan balas dengan balasan terbaik. Karena Allah ingin lihat adalah semangatnya, bukan hanya sebatas besarnya saja. Jadi biasakan berinfak. Insya Allah itu jauh lebih baik. Yang keempat, masuk surga lewat pintu sedekah. Tadi sudah jelaskan. Du'iya mim babis sedekah. Orang yang suka bersedekah akan dipanggil. Sini. Anda ini suka bersedekah. Ini juga yang bawa makanan termasuk bersedekah juga ya. Dengan tenaga insya Allah. Terima kasih teman-teman yang telah membawakan buka puasa bagi para jamaah yang mendengarkan kajian hari ini. Yang kelima, mensucikan harta dan hati. Tadi sudah disebutkan surat 9 ayat 103. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Karena ternyata harta yang kita keluarkan itu mampu membersihkan harta sekaligus membersihkan hati, mensucikan jiwa. Jadi betul-betul harus dipahami dan diresapi ya. Harta itu ketika kita keluarkan zakatnya berarti kita telah mengeluarkan kotoran-kotorannya. Dalilnya mana? Bahwa ada kotor dalam harta. Dalilnya adalah Rasulullah tidak boleh menerima zakat. Tidak boleh. Rasulullah itu haram menerima zakat, nggak boleh. Tidak boleh menerima zakat karena zakat itu adalah kotoran dan kotoran harta tidak pantas masuk ke dalam perut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dalil menunjukkan harta itu ada kotorannya. Karena Rasulullah dilarang memakan kotoran dari harta-harta kaum muslim. Terus dari mana biaya hidupnya? Ternyata biaya hidupnya dari harta rampasan perang. Kalau ada peperangan, mendapatkan ghanimah, kan 1/5 dari ghanimah itu untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mensucikan harta dan hati. Ada 12. Yang keenam, menghindarkan diri dari himpitan. Menghindarkan diri dari himpitan. Kalau ada himpitan ekonomi teman-teman, zakat. Dalilnya adalah kisah 3 orang yang terjebak dalam goa. Karena di antaranya itu ada orang yang kemudian dia masuk dalam goa karena hujan rintik-rintik, mampir ke goa, masuk ke dalam, tiba-tiba batunya bergerak sehingga tidak bisa keluar. Maka masing-masing dari 3 orang itu mengingat amal terbaiknya. Di antaranya ada orang yang kemudian sering mengantarkan susu untuk orang tuanya. Ternyata orang tuanya sudah tidur. Maka dia kemudian tidak menyerahkan susu kepada anaknya sebelum orang tuanya. Ternyata dengan memberikan susu kepada orang tuanya setelah bangun, dia kemudian dikeluarkan. Himpitan itu kemudian bergerak, lalu terbuka sedikit, tapi belum bisa keluar. Ada lagi yang lain, bahwa dia pun pernah punya pembantu.
dan sebelum kemudian diberikan gajinya, pembantu itu kabur duluan, minggat. Akhirnya sang majikan menyimpan uangnya, lalu membelikan kambing, membelikan domba. Ternyata beberapa tahun kemudian sang pembantu tadi datang ke rumah majikan. Dulu pernah saya bekerja, mana gaji saya? Ada sisa gaji yang belum dibayarkan. Kata sang majikan, wahai anak buahku dulu, saya belikan kambing, dan kambingnya itu adalah semua yang ada di bukit-bukit itu. Kambing kamu semua sudah berkembang biak. Ambil semuanya. Ternyata benar, diambil semua. Enggak disisakan bagi majikannya. Diambil semua. Ya Rob, sekiranya ini adalah amal soleh yang paling engkau cintai, maka gerakkan batu ini agar bisa aku keluar. Ternyata bergeser lagi. Tinggal satu lagi. Belum bisa keluar. Tinggal satu lagi yang mengingat dosanya. Ternyata ada seorang laki-laki yang kemudian ingin menzinai orang. Lalu kemudian ketika berada di atas perempuan itu, dia kemudian perempuan mengatakan, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Ini tidak boleh menggauli orang yang belum engkau nikahi. Akhirnya dia meninggalkan perempuan itu dan tidak jadi berzina. Ya Rob, sekiranya ini semua adalah kebaikan yang aku lakukan karena ikhlas mengharap ridhamu, maka keluarkan kami dari goa itu. Ternyata goanya terbuka dan keluar. Itu menunjukkan bahwa infak itu, sedekah itu insya Allah bisa menghindarkan kita dari himpitan. Jadi kalau ada teman-teman yang lagi terhimpit ekonominya, perbanyak sedekah ya. Yang ketujuh, sebab terkabulnya doa. Sebab terkabulnya doa. Karena ini juga sarana doa kan. Dalam Al-Quran surat 5 ayat 35 Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilail wasilah. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan carilah wasilah-wasilah supaya doa kita terkabul. Artinya amal itu bisa dijadikan sebagai wasilah. Ya Rob, ya Rob, sesungguhnya saya telah beramal soleh, maka aku mohon ini. Itulah sebabnya saya sering mengatakan, teman-teman biasakan kalau ingin meminta sesuatu, beramal dulu baru minta. Jangan dibalik ya, minta dulu baru beramal. Saya ingin baca surat Al-Ikhlas 10.000 kali supaya naik jabatan. Ia dapat jabatannya tapi nggak dapat pahalanya, karena tujuannya kemudian baca surat Al-Fatihah semata untuk mendapatkan pangkat dan jabatan. Tetapi mari dibalik, setelah kemudian beribadah untuk Allah, setelah beribadah jadikan ibadah itu sebagai wasilah untuk memohon kepada Allah. Ya Rabb, aku telah salat, aku telah membaca surat Al-Ikhlas 1000 kali, permudahlah saya untuk mendapatkan pekerjaan, permudahlah saya untuk kemudian dapat jabatan yang baik sehingga bisa bertambah gaji saya dan bisa bersedekah semakin besar kepada orang lain. Berarti dapat pahalanya, dapat jabatannya. Begitu caranya, jangan kemudian minta dulu baru bersedekah. Itu berarti itu transaksi dengan Allah Subhanahu wa taala dengan hanya duniawi saja. Padahal itu hanya dunia saja. Kita ingin dapat pahala akhirat. Itu yang ke-8, mencegah mara bahaya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad kalau tidak salah, itu bahwa ternyata sedekah itu as-sadaqatu tamna'u sab'ina balan. Bahwa sedekah itu mencegah 70 mara bahaya. Jadi bisa mencegah. Insya Allah kalau seandainya kita suka bersedekah, itu juga akan menghindarkan kita dari berbagai mara bahaya. Yang ke-9, membantu menjawab pertanyaan malaikat. Sebab kalau kita kemudian akan meninggal dunia, itu kan sudah dibayang-bayangi kemudian pahala-pahala sedekah itu. Maka orang yang meninggal itu yang diminta cuma satu, tunda kematian ini sejenak. Aku ingin bersedekah. Perhatikan dalam surat Al-Munafiqun, ya ayyuhal wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Rabb, aku minta sejenak waktu, berikan tambahan umur sejenak saja. Kata Allah, untuk apa? Fa asaddaqah, aku ingin bersedekah. Para ulama menyebutkan bahwa ternyata di situ sudah ada bayang-bayang bahwa orang yang kemudian bersedekah itu akan dimudahkan pemeriksaannya di kuburan. Karena sudah ada bayang-bayangannya di situ, maka dia minta sejenak saja, 1 hari saja. Aku ingin bersedekah dan aku ingin menjadi orang yang semakin soleh. Jadi bisa membantu pertanyaan ketika ditanya malaikat dalam kuburan dengan sedekah itu sendiri. Yang ke-10, sedekah akan mengalir pahalanya insya Allah. Hadis terputus amalan manusia kecuali 3, bahwa idza mata ibnu Adam
in qata amalu illa min thalath, bahwa apabila meninggal anak cucu Adam maka semua amalannya terputus kecuali 3 saja. Sedekah jariyah, sedekah yang terus mengalir. Maka biasakanlah bersedekah, karena itu adalah bagian dari satu amal, insya Allah akan terus mengalir pahalanya walaupun kita sudah meninggal dunia. Yang ke-11, mendapatkan doa malaikat. Ingat ya, ma min muslimin yusbih, tidaklah seorang muslim yang berada di pagi hari kemudian dia berinfak, ada 2 malaikat, illa yanzilu malakan, ada setiap pagi turun 2 malaikat. Kemudian satu malaikat berdoa kepada Allah, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, bahwa ya Allah berikanlah ganti terhadap orang yang berinfak. Ganti ya Allah lebih banyak lagi. Jadi malaikat mendoakan kita. Tapi ada satu malaikat lagi berdoa, ya Rabb a'ti mumsikan talafan, berikan bencana, berikan kebangkrutan, kerugian kepada orang yang tidak berinfak. Artinya apa teman-teman? Biasakan berinfak di pagi hari. Biasakan apa? Berinfak di pagi hari. Karena 2 malaikat ini cuma tugasnya itu doang. Setiap pagi turun dari langit untuk berdoa kepada manusia yang berinfak atau tidak berinfak. Setelah itu naik lagi ke langit. Maka teman-teman, walaupun mungkin berinfak di malam hari, tapi jangan lupa berinfak di pagi hari, sehingga didoakan oleh malaikat, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, ya Allah berikan ganti kepada orang yang berinfak tadi. Adapun orang yang tidak mau berinfak, sebaliknya malaikat yang satunya berdoa, ya Rabb a'ti mumsikan talafan, berikan bencana kepada orang yang tidak mau berinfak. Saya kemarin pengalaman pribadi, ya, jadi mungkin infaknya kurang, jarang begitu ya. Allah kemudian uji, tiba-tiba mobilnya ada yang nabrak, nggak ketahuan orangnya, keluar juga uang kan jadinya. Ini dia dihukum oleh Allah. Allah menghukum saya. Jadi kadang juga pernah satu ketika mungkin ini sama. Jarang berinfak, tiba-tiba nabrak mobil orang di tol. Waduh, biayanya besar, harus mobilnya diperbaiki, mobil orang juga harus kemudian diperbaiki. Jadi dua-duanya ini. Allah beri kerugian besar apabila kemudian ini. Sudah selesai ya? Terakhir, panen pahala sampai terjadi akhirat, insya Allah orang berinfak itu, ibadah sosial akan terus mengalir pahalanya. Untuk itu bulan Ramadan masih tersisa 13 hari lagi atau 12 hari. Mari biasakan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan Ramadan, karena tadi dilipat gandakan pahalanya menjadi 700 kali lipat. Itu saja kelebihannya, dan masih banyak sebenarnya, tapi waktu kita terbatas. Kesimpulannya adalah bahwa perbedaan sedekah di bulan Ramadan dan luar Ramadan ada pada pelipat gandaan pahala sampai dengan 700 kali lipat itu. Yang kedua, sedekah adalah permintaan terakhir dari orang yang akan meninggal dunia agar ditunda kematiannya sejenak agar bisa bersedekah. Maka itu betapa besarnya namanya sedekah itu, posisinya dan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sedekah adalah amalan sosial yang bisa terus mengalir pahalanya. Jangan lupa, ibadah sholat begitu kita mati berhenti pahalanya. Puasa berhenti pahalanya. Haji berhenti pahalanya. Tapi ibadah sosial insya Allah akan terus mengalir pahalanya. Karena Allah katakan dalam surat Yasin, wa naktu ma qaddamu atharahum, kami yang mencatat apa yang dilakukan oleh tangannya dan bekas-bekasnya. Bekasnya itu artinya apa? Bisa dirasakan manfaatnya oleh orang lain. Yang keempat, sedekah adalah bukti keimanan kepada Allah, sehingga disebut dengan sedekah. Sedekah itu artinya benar. Sadaqallahul azim, benar. Itu juga tinggal ditambah sedekah. Sehingga para ulama mengatakan orang yang benar imannya adalah orang yang suka bersedekah. Terakhir, sedekah adalah amalan yang dihindari orang munafik. Artinya apa? Jangan sampai ada sifat nifak dalam hati, karena orang munafik itu cirinya diantaranya adalah paling enggan untuk berinfak, karena dia hanya ingin mengumpulkan harta tetapi kemudian tidak mau memberikan kepada orang lain. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita ke jalan yang benar ya. Memberikan kemampuan untuk menyelesaikan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Jangan pernah bermalas-malasan, karena sebentar lagi kita akan masuk babak final, 10 hari terakhir. Disitulah perlombaan sejatinya dalam Ramadan ini. Maka mari berlomba di babak final, sehingga tanggal 1 Syawal kita berhak mendapatkan piala takwa insya Allah. Memang sedikit sekali, tinggal sedikit. Yang masuk babak final itu nggak banyak orangnya, banyak sedikit, tinggal sedikit. Mudah kita semua di sini ada masuk babak final untuk bertarung, dan mari kita ikuti iktikaf sebagai bentuk pertarungan itu, sehingga Allah memberikan keberkahan kepada kita di bulan Ramadan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.